Pada video kali ini kita akan membahas tentang efek penggunaan currency terkecil terhadap psikologi penjualan. Ini merupakan salah satu tema dari framing effect. Jadi framing effect itu adalah bagaimana kita memframe suatu harga dengan sudut pandang yang baru, ya, dengan sudut pandang yang berbeda. Sama gitu-gitu aja, tapi akan memiliki impact yang berbeda. Nah, tema kali ini memang tidak dapat diaplikasikan untuk semua mata uang. Kayak Indonesia, rupiah mungkin tidak terlalu mudah untuk mengaplikasikan ini. Tapi kalau kayak dolar, di mana ada dolar, ada quarters, nah itu relatif lebih mudah. Tapi tidak apa-apa karena saya yakin ada insight positif dari sesi video kali ini. Jadi kita lihat dulu hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah seperti ini. Ini dari Larson tahun 2014 yang menyimpulkan bahwa frame the price in terms of smaller units of currency. Atau dengan kata lain, usahakan frame harga yang Anda tampilkan dalam bentuk currency terendah. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah seperti ini. Kita bayangkan seandainya Anda menjual sebuah kue, cupcakes, dan harganya adalah $1. Nah, cara Anda menampilkan produk tersebut itu bisa Anda tampilkan dengan harganya adalah $1 atau Anda bisa menampilkannya dengan 4 quarters. Nilainya sama saja, 4 quarters itu berarti 25 sen dikali 4 sama dengan $1, sama saja, ya. Nah, meskipun 4 quarters itu adalah $1, bahkan malah kalau kita ngelihat secara angka 4 itu lebih besar daripada 1, tapi ternyata efek penjualannya itu ternyata berbeda. Yang menggunakan 4 quarters ya ternyata itu lebih banyak yang akhirnya membeli kue tersebut dibandingkan yang $1. Ini menarik ya. Kita lihat dulu latar belakang penelitiannya, tapi sebelum itu kita lihat penjelasan dari para ahlinya. Ini ada Rahubir ya dan Srivastava. Kita lihat dulu ya hasil dari penelitiannya. Ini para peneliti menyebutkan bahwa people are more willing to part with smaller units of currency. Jadi maksudnya adalah orang-orang itu secara umum lebih mudah mengeluarkan uang ketika uang itu dalam bentuk pecahan kecil dibandingkan pecahan besar. Nah, sekarang kita lihat latar belakang penelitian ini seperti apa. Jadi latar penelitiannya adalah seperti ini. Peneliti ini meminta beberapa orang ya kandidat ya responden partisipan untuk mengisi kuesioner. Nah, setelah mengisi kuesioner mereka itu diberi uang $1. Ya, semuanya dikasih uang $1. Tapi sama peneliti dicatat nih, ada yang dapatnya $1 dalam pecahan $1, ada yang dapatnya itu dalam bentuk 4 keping 25 sen. Jadi dapat 4 quarters. Ya. Nah, kemudian peserta ini boleh membawa uang itu semuanya untuk pulang, silahkan. Tapi ya ketika pas mereka keluar dari lab tersebut, ada yang jual permen candy seharga 25 sen harga candy-nya, harga permennya. Kemudian biasa ada yang jualan ya gitu. Ayo permen 25 sen gitu. Nah, peneliti ini pengen tahu, ini termasuk bagian dari penelitiannya ya, ditaruh yang jualan permen di situ. Berapa banyakkah orang-orang partisipan ini yang membeli permen tersebut? Ya. Setelah penelitian ini berakhir, akhirnya dikumpulkan ya data-data tersebut dan ternyata yang uangnya itu pecahan ya dalam bentuk 4 quarters membeli permen jauh lebih banyak dibandingkan yang dapat pecahan $1 ya. Kita lihat di sini ya yang 4 quarters itu sampai 63% yang membeli permen tersebut dibandingkan yang $1. Hanya 26% yang membeli permen. Jadi kurang lebih seperempatnya yang beli permen ya, sementara yang 4 quarters itu jauh lebih banyak ya. Nah, ini unik dan menarik ya, buat saya ini unik dan menarik karena apa? Meskipun mereka itu secara logika mendapatkan sama-sama $1, tapi bisa mempengaruhi perilaku penjualan mereka. Ya. Dan inilah yang nantinya akan kita manfaatkan ketika kita atau Anda menjual suatu produk. Ya, terutama dolar nih enak sekali ya bisa menggunakan seperti ini. Nah, penelitian ini tidak hanya 4 quarters dibandingkan $1, tidak itu saja ya. Anda bisa menggunakan seperti perbandingan kalau memberi uang ya gitu, seperti misalnya $1 ya dengan 10 biji dengan $10 1 lembar. Atau misalnya $100 dengan $20
5 buah ya, 5 lembar seperti itu. Di Indonesia rupiah juga bisa ya. Jadi kita bandingkan ya, yang memberinya itu 100.000 dalam satu lembar dengan 1.000 rupiah ya, sebanyak 100 lembar atau 2.000 rupiah gitu. Nah, sedikit cuplikan ya. Ini selain pada psikologi penjualan ya, psikologi harga, ini bisa juga kita aplikasikan untuk Anda orang tua yang punya anak. Ya, jadi ketika anaknya itu mau uang bekal ya, misal nih sehari dapat 2.000 rupiah. Sehingga ketika 5 hari sekolah ya, 5 hari Senin sampai Jumat dapatnya 10.000 rupiah. Nah, ya, coba menurut Anda mana yang relatif lebih bakal dihemat? Jawabannya adalah ketika dikasihnya 10.000 untuk 5 hari kalau berdasarkan penelitian tersebut ya, karena mereka akan sulit untuk memecah sebanyak 2.000. Kang, 2.000 kekecilan 10.000. Oke, misalnya sehari 20.000 ya. Jadi lebih baik dikasih 20.000 atau langsung dikasih 100.000. Nah, sama ya, kalau berdasarkan penelitian ini ya, kalau diberinya 20.000, maka relatif lebih mudah untuk dijajankan ya, dibandingkan diberinya langsung 100.000. Ada yang 100.000 udah gitu dipakai, ada ya gitu, tapi persentasenya lebih sedikit dibandingkan ketika diberinya itu adalah pecahan 20.000. Nah, sekarang kita kembali ke penelitian ya, kembali ke materi ini, yaitu adalah kesimpulannya ketika Anda menjual suatu produk, kalau memungkinkan ya, gunakanlah unit currency terkecil dalam penulisan harga produk Anda. Memang tidak semua harga itu bisa ya, tidak semua currency itu bisa, tapi siapa tahu suatu saat Anda menjualnya dalam bentuk dolar atau dalam bentuk lainnya yang bisa dibuat quarter seperti ini, yang dibuat currency terkecil, maka ilmu ini bisa Anda aplikasikan. Semoga bermanfaat, semoga memberi insight, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.